بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tafsiran surat Az-Zalzalah, dan pada akhir pertemuan ada pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum pertanyaan yang kita akhiri pada pertemuan yang lalu, kita ulang sedikit tentang perbedaan pendapat ulama. Dari segi apa yang ditimbang bagi seorang hamba. Ada yang berpendapat yang ditimbang itu adalah amalan dengan dalil yang dibawakan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan juga pendapat kedua mengatakan yang ditimbang itu adalah buku catatan berdasarkan hadis bitaqah, juga dari hadis Nabi SAW. Sedangkan yang ketiga, pendapat yang menyebutkan ditimbang adalah orang yang beramal, orangnya yang ditimbang. Dan penulis kitab ini kemarin memilih pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat pertama, bahwa yang ditimbang adalah amalan seorang hamba, meskipun sebahagian manusia ada yang ditimbang catatan buku catatan, dan sebahagian orang ada yang ditimbang orangnya itu sendiri. Maka berhentilah pada pertanyaan pertemuan yang lalu, hal yambani hada ala ajsamin nasi fid dunya wa anna sahibal jismil kabiril azim yathqulu mizanuhu yaumal qiyamah. Apakah berdasarkan pendapat yang ketiga ini yang ditimbang adalah orangnya? Lalu pertanyaannya, adakah pengaruh dalam timbangan itu orang yang gemuk dengan orang yang kurus? Di sini kemarin berhenti pertanyaan kita. Jawabannya adalah la yambani ala ajsamid dunya. Standar yang ditimbang itu bukan jasad semasa dia di dunia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada nanti pada hari kiamat la ya'tir rajulul azim as-samin. Pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang memiliki badan gemuk. Pada hari kiamat ada yang memiliki badan yang gemuk, lalu ketika ditimbang di sisi Allah tidak lebih dari seekor nyamuk beratnya, padahal dia gemuk. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Iqra'u, bacalah oleh kalian firman Allah surat Al-Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak dinilai sedikit pun timbangannya orang itu. Maka di sini jelas kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa yang ditimbang itu bukan ukuran jasad di dunia. Sebagaimana juga beliau sebutkan tentang Ibnu Mas'ud. Hadisnya Ibnu Mas'ud bahwa inna saqaihi fil mizan asqalu min Uhudin. Bahwa kedua saq betisnya Ibnu Mas'ud, padahal secara ukuran dia kecil. Betisnya Ibnu Mas'ud itu terkenal
tidak sempurna. Tetapi kata Rasulullah SAW, kedua betisnya Ibnu Mas'ud itu nanti lebih berat daripada gunung Uhud ketika ditimbang di hari kiamat. Maka fal ibratu, yang menjadi ibrah adalah amal soleh orang tersebut. Yang menjadi ibrah pada hari kiamat bima kana ma'ahu min a'malin salihatin, yang merupakan amalan soleh orang itu, walaupun ia kurus semasa di dunia, namun amalannya baik, amal solehnya banyak. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang kurus itu bisa mengalahkan timbangan orang yang gemuk. Lalu di bahagian akhir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang surat Az-Zalzalah, wa hadhihi suratu kulluha at-tahdhir wa at-takhwifu min zalzalatil ardi. Surat ini dari awalnya sampai akhir menjelaskan tentang peringatan dan memberikan rasa takut kita tentang goncangan-goncangan di hari kiamat. Wa fiha al-hasu 'alal a'mali salihah, dan dari surat ini juga menjadikan motivasi bagi kita untuk selalu memperbanyak amal saleh. Bacaan Al-Quran kita, solat-solat sunat kita, puasa-puasa sunat kita, zikir, salawat, dan ibadah-ibadah soleh yang lain. Semakin termotivasi kita dengan adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, begitu dahsyatnya goncangan hari kiamat. Kemudian wa fiha annal amala la yadhi'u mahma qalla, bahwa dalam surat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa amalan itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sia-sia meskipun ia kecil. Hatta law kana misqala dzarrah, meskipun amalan itu sebesar dzarrah yang telah disebutkan, au aqall, atau lebih kecil daripada dzarrah, fa innahu la budda an yarahul insan, sesungguhnya manusia itu mesti akan melihat amalan solehnya, wa yattali'u alaihi yaumal qiyamah, dan dia akan dinampakkan mutala'ah terhadap amalannya di hari kiamat. Nas'alullaha ta'ala an yakhtimalana bil khair, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhatamkan bagi kita dengan khatam yang baik, wasa'adati, dan kebahagiaan, wassalahi, dan kebaikan, wal falah, dan keberuntungan, wa ayyaj'alana mimman yuhsyaru ila rahmani wafdan innahu ala syai'in qadir, dan semoga Allah jadikan kita semua di saat dibangkitkan nanti menjadi duta-duta, menjadi utusan-utusan Ar-Rahman, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Selesailah pembahasan tafsir surah Az-Zalzalah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.